Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang FLSM dan VLSM. Apa sih FLSM dan VLSM itu? FLSM dan VLSM adalah, pertama saya akan bahas FLSM. FLSM adalah teknik pembagian network di mana setiap subnet memiliki nilai subnet yang sama. Sedangkan VLSM adalah teknik pembagian network dengan setiap subnet yang memiliki ukuran yang berbeda tergantung host yang ada pada network tersebut. Di sini saya sudah membuat IP atau subnet untuk VFLSM. Di sini FLSM dan di sini untuk VLSM. Yang untuk FLSM seperti dijelaskan sebelumnya bahwa FLSM mempunyai nilai subnet yang sama atau prefix yang sama. Di sini saya menggunakan prefix 28, di mana total host dari 28 di mana total host dari prefix 28 adalah 16 dan total pengguna 14. Untuk IP pertama dari VLSM saya dari FLSM saya mendapatkan 192.168.1.0/28. Yang subnet kedua saya mendapatkan 192.168.1.16 prefix 28 dan hingga subnet kelima dengan total subnet yang berbeda namun hostnya tetap sama, yaitu prefix 28. Kemudian di sini saya mempunyai data untuk VLSM. VLSM saya juga membuat kelima subnet dengan prefix berbeda. Jika FLSM mempunyai prefix yang sama, VLSM mempunyai prefix yang berbeda. Itu perbedaan dari keduanya. Di sini saya menggunakan prefix 27, 28, 29. Ada 3 prefix yang saya gunakan dalam subnet pada VLSM ini. Dengan total subnet awal yaitu prefix 24. Bisa Anda lihat di sini saya menggunakan prefix 24 dengan total host 256. Di sini subnet pertama saya mendapatkan 192.168.1.0 dengan prefix 27. Ya, hingga prefix 29 dengan total host 8. Saya akan memberikan contoh topologi jaringan untuk FLSM dan VLSM. Ya, ini contoh topologi jaringan untuk FLSM dan VLSM. Sebelah kiri FLSM dan sebelah kanan VLSM. Di sini untuk FLSM
saya menggunakan 2 switch, 1 router, kemudian dengan PC 8 PC saya gunakan dengan masing-masing switch 4. Atau saya membuat ruangan dengan 2 ruangan, masing-masing 1 ruangan untuk memisahkan antara kedua switch ini. Dari FLSM kemudian saya menghubungkan menuju VLSM. Di VLSM saya menggunakan 3 switch, 4 PC dari masing-masing switch. Satu switch mendapatkan 4 PC. Di sini saya menggunakan 4 PC dari 1 switch. Dan total semua PC yaitu 12 PC untuk VLSM. Mohon maaf jika ada salah. Di sini saya akan menunjukkan IP dari VLSM terlebih dahulu. Untuk IP dari VLSM visi pertama saya menggunakan 192.168.10.3. Dikarenakan untuk nilai router sendiri saya menggunakan nilai router pada FLSM saya menggunakan bentar. Ya. Untuk nilai router sendiri saya mempunyai 3 IP router, di mana satu IP berisi 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau setara juga dengan prefix 24. Kemudian saya membuat IP yang kedua untuk switch kedua. Di sini saya membuat 192.168.10.2 dengan subnet mask yaitu dengan prefix 24 juga. Kemudian yang ketiga dengan IP 192.168.20.1 dengan subnet mask prefix 24. Sebelumnya di judul saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk membuat router menjadi warna hijau kabelnya, kita harus menekan tombol on. Jika tidak menekan tombol on, maka router sendiri akan menjadi merah atau tidak berfungsi. Bisa kita lihat di sini, router yang kita gunakan sudah berwarna hijau semua, atau artinya ini sudah bisa terkoneksi antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Kita bisa lihat untuk IP yang saya gunakan, kita bisa lihat pada kabel
yang kita sudah buat. Di sini untuk kabel F01 yaitu IP-nya, kita balik lagi ya, kita lihat kembali untuk IP 0F1 yaitu nih F1 0F1 yaitu 10.2. Dimulai dari 10.2. Berarti yang atas 10.2, yang bawah F00 berarti 1.1 dengan prefix yang sama yaitu 192.168. Bisa kita lihat kembali. Di sini untuk switch yang pertama saya menggunakan 10.2 dan untuk switch yang kedua saya menggunakan 1.1. Mengapa tidak 1.2 dan 1.3? Karena tidak bisa, kawan-kawan. Jika di sini sudah menggunakan 1.1, maka di sini harus menggunakan subnet yang berbeda dari sebelumnya. Di sini kita bisa lihat untuk IP yang pertama yaitu 192.168.10.3. Kenapa 3? Karena tadi nilai router sudah bernilai 2. Jika sudah bernilai 2, maka kita harus memakai nilai nilai router. Di sini saya menggunakan subnet mask dengan prefix 28. Seperti pada tabel Excel yang sudah saya buat, saya menggunakan prefix 28 untuk FLSM. FLSM saya menggunakan prefix 28 dengan default gateway-nya nilai router itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita lihat untuk switch dengan PC pertama, switch kedua. Switch kedua PC pertama saya mendapatkan 192.168.1.2. Karena nilai router sudah bernilai 1, maka saya menggunakan nilai 2 dengan subnet mask yang tentu saja memakai prefix 28 karena FLSM yaitu mempunyai subnet yang sama, tidak boleh berbeda. Ya, di sini default gateway-nya saya menggunakan router itu sendiri. Ya, kita balik lagi. Setelah kita mengetahui IP dari masing-masing switch atau PC, kita dapat menghubungkan switch pertama, maksud saya router pertama menuju router kedua yaitu VLSM. Untuk VLSM sendiri itu mempunyai subnet yang berbeda, tidak seperti VLSM yang mempunyai subnet yang sama, FLSM mempunyai subnet yang berbeda.
Di sini bisa kita lihat saya memakai 3 switch dengan satu switch mempunyai 4 PC. Bisa kita lihat nilai IP dari masing-masing switch. Kita lihat contoh salah satunya saja. Kita buka. Ini untuk switch pertama, PC pertama saya membuat IP 192.168.1.2 dengan prefix 27 dengan default gateway router itu sendiri, ya, seperti pada gambar yang Anda lihat. Jika kita sudah mengetahui IP yang kita inginkan, kita balik kembali. Kemudian kita lihat untuk switch yang kedua memakai IP berapa? Switch kedua, PC pertama pada switch kedua saya memakai IP 192.168.10.65 dengan subnet mask 28, ya. Dengan default gateway router itu sendiri. Mari kita balik kembali. Ini saya mendapatkan seperti pada layar sebelumnya. Kemudian kita lihat switch yang ketiga. Switch ketiga, kita lihat. Ya, switch ketiga saya saya mendapatkan 192.168.30.89 dengan subnet mask 29. Default gateway router itu sendiri, ya. Kenapa subnet mask 29 sedangkan tadi 28? Sekali lagi kita ingat bahwa VLSM itu berbeda dengan FLSM. VLSM mempunyai subnet mask yang berbeda pada setiap jumlah hostnya atau nilai subnetnya. Ya, kita balik kembali pada topologi jaringan yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat nilai router antar router dengan nilai router penghubung yaitu 192.168.20.1, kemudian nilai penghubung router yang kedua 192.168.1. Tidak, salah. 192.168.20.2. Mengapa ini 1, ini 2? Karena dia harus saling terhubung, ya. Jadi jika kita memakai ini 2, ini 1, tidak bisa, ya. Dia harus naik dari 1 ke 2, dari 1 ke 3 itu bisa, ya. Di sini saya sudah menuliskan switch pertama
saya memakai IP 192.168.1.1. Untuk IP yang kedua, saya memakai 192.168.10.1. Kemudian untuk IP yang ketiga, saya memakai 192.168.30.1. Kemudian dari VLSM dan FLSM kita hubungkan untuk bisa saling terhubung antar jaringan keduanya ini. Kita coba untuk melakukan ping antar jaringan yang sama dahulu, seperti FLSM ke FLSM dahulu. Di sini kita buka PC pertama, kita melakukan ping pada PC pertama. Ping pada PC pertama, kita tulis ping 192.168.1. Tidak, karena untuk PC yang pertama, switch pertama saya menggunakan 192.168.10.2, maka di sini saya harus menuliskan IP tersebut. 192.168.10.2. Kita enter, ya, replay ya. Artinya ini sudah terhubung menuju router. Kemudian kita kembali pada topologi jaringan yang sudah kita buat. PC pertama sudah terhubung menuju router. Ya. Lalu jika PC pertama sudah terhubung menuju router, maka PC kedua, ketiga, dan keempat sudah pasti ini sudah terhubung. Ya, mengapa begitu? Karena dari PC pertama kita sudah mengurutkan IP yang sudah kita dapat untuk saling terhubung menuju router. Setelah kita melakukan ping pada switch pertama, kita mencoba mengirim email pada pada PC menuju router. Mari kita coba apakah bisa atau sukses. Ya, di sini Anda bisa lihat untuk keterangan dari PC pertama, switch pertama menuju router itu sukses ya untuk mengirim pesan. Untuk PC kedua menuju router juga sukses. PC kedua menuju PC ketiga sukses juga. PC keempat menuju PC ke-1 sukses ya teman-teman. Di sini. Kemudian kita lihat untuk switch yang kedua. Switch kedua ini saya mencoba melakukan ping pada PC pertama, switch kedua dengan subnet 192.168.1.1. Subnet dengan subnet prefix 28 tentunya. Bisa kita buka terlebih dahulu dengan desktop, kemudian run.
Kita menuliskan ping 192.168.1.1. Apakah berhasil? Ya, reply. Sudah terhubung antar PC dengan router itu sendiri. Kita buka topologi jaringan kembali. Di sini PC dan router sudah saling terhubung. Untuk kita akan coba mengirim pesan dari switch pertama menuju switch kedua, apakah bisa atau tidak. Di sini saya menggunakan PC yang terakhir dahulu menuju PC kedua. Ya, sukses. PC pertama maksud saya. Jadi switch pertama menuju switch kedua itu sudah bisa saling mengirim pesan, atau jaringan pada switch pertama dan jaringan pada switch kedua sudah saling terhubung antar router keduanya ya. Kemudian saya mau membahas VLSM. VLSM sendiri tidak jauh berbeda dengan FLSM yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk VLSM, dikarenakan dia memakai subnet yang berbeda, maka dia mendapatkan IP yang berbeda pula. Di sini kita mencoba ping dari switch pertama. PC pertama kita mencoba ping, sebentar, buka desktop, run. Ya, kita coba ping untuk VLSM ya. Karena switch pertama saya menggunakan IP 192.168.1, kita tulis kembali IP yang sudah kita buat. Ya, berhasil ya. Switch pertama, PC pertama, switch pertama sudah terhubung menuju router, atau jaringan menuju switch pertama dengan router sudah saling terhubung. Jaringan pertama dengan router sudah terhubung dengan router. Kemudian kita mencoba untuk jaringan kedua atau switch kedua. Kita buka kembali. Kita mencoba ping kembali. Karena tadi saya menggunakan IP 10.1, maka kita menuliskan IP 10.1. 192.168.10.1. Ya, reply. Sudah berhasil ya teman-teman. Antara PC pertama, switch kedua menuju router itu sudah saling terhubung jaringannya. Karena switch pertama dan switch kedua sudah saling terhubung, kemudian kita akan mencoba ping untuk switch yang ketiga.
Kita akan mencoba pink untuk switch yang ketiga. Pink. Kemudian menuliskan router yang sudah kita buat pada switch ketiga. Hmm, ya, karena kita menggunakan router dengan IP 192.168.30.1, maka kita enter. Ya, berhasil kembali ya teman-teman. Untuk IP pertama switch ketiga menuju router sudah terhubung. Kemudian kita akan mencoba mengirim pesan antara PC PC 1, PC 1, switch 1, PC 2, switch 1, PC 3, switch 1. Kita akan mencoba saling menghubungkan pesan. Atau kita mencoba menghubungkan pesan terlebih dahulu PC pertama menuju router untuk mengetahui berhasil atau tidak. Ya, berhasil kembali ya teman-teman. Ya, kita coba yang kedua. Di sini bisa kita lihat mana ya. Ya, berhasil ya teman-teman, successful. Ini kita untuk coba kirim pesan ke router. Sukses juga ya. Kita coba saling mengirim pesan antar PC. Ya, sukses kembali. Kita bersihkan. Kita kirim pesan dari PC kedua, router kedua, menuju PC pertama, PC ketiga, router PC ketiga, switch ke pertama. Kenapa PC ketiga? Ini kita mencoba mengirim pesan dari PC pertama menuju ke FLSM. Apa bisa? Valid. Ya, kita coba kembali. Biasanya itu harus 2 kali proses baru sukses ya, seperti ini. Jadi antara FLSM dan VLSM sudah saling terhubung antara keduanya. Jaringan ini menuju jaringan ini sudah saling terhubung. Jadi jika di sini IP-nya memiliki 2 switch dan IP pada PLSM memiliki 3 switch, tidak ada penghalang ya teman-teman. Mau memakai berapapun switch yang dipakai. Saya kira setelah saya menjelaskan kurang lebihnya, jika ada yang salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.